Audio Jungle. Audio Jungle. Ibu Yuniarti, Kabid Perlindungan Anak ya, yang ada di Kota Jambi. Bu Yuniarti, tadi kan kedatangan beberapa ormas nih Bu. Forum Komunikasi Ormas Kota Jambi ya. Di bawahnya katanya banyak ormas-ormas, kalau ada 200 ormas di bawah forum itu. Kedatangan mereka ke sini bukan Bu? Terima kasih. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi hari ini beraudiensi dengan Forum Komunikasi Ormas atau Porkom Kota Jambi. Ketua Porkom Mulyono Eko didampingi Wakil Ketua Zamroni dan Sekretaris Jumhadi. Juga ikut hadir Kepala Bidang Ormas yang menangani persoalan kemasyarakatan dan sosial. Mulyono Eko dan kawan-kawan diterima langsung oleh Yuniarti, Kabid Perlindungan Ibu dan Anak, Jesse, Kabid Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Hukum dan Adat, juga Nining, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Audiensi dilakukan di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi. Yuniarti mengatakan dalam paparannya, kami sangat terbantu sekali kiranya Forum Komunikasi Ormas Kota Jambi ini yang di dalamnya terdapat bidang-bidang yang selaras dengan program-program kami, katanya. Kedepannya kita akan bersinergi untuk menuntaskan persoalan-persoalan masyarakat yang dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, papar Yuniarti. Yuniarti juga mengatakan persoalan ibu dan anak di Kota Jambi ini sangat komplik. Ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga katanya. Kemudian kasus pelecehan seksual, korban pemerkosaan, dan memperkerjakan anak di bawah umur. Ini harus menjadi perhatian kita semua, paparnya. Selaras dengan Yuniarti, Ketua Porkom Mulyono Eko mengatakan kami sepenuhnya menggerakkan semua kemampuan kami di Porkom ini guna untuk membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak ini, katanya. Mengingat banyak sekali persoalan-persoalan sosial yang ada di Kota Jambi ini yang tidak tuntas atau belum mendapatkan perhatian, katanya, terutama tentang kesetaraan gender dan hak-hak anak, papar Eko. Pertanyaan Bu, itu masalah perlindungan anak. Ya. Nah, selama ini kan perlindungan anak ini banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang tidak sampai ke meja persidangan pelakunya. Itu persoalannya apa Bu? Itu berupaya yang kasus-kasus pelecehan seksual ini sampai ke meja persidangan. Kenapa? Kami ingin membuat efek jera bagi pelaku. Kita akan memberikan intervensi kepada aparat penegak hukum. Maksudnya ini jangan terhenti di tengah jalan kasus ini, dan ini harus diselesaikan. Kalau begitu kita tidak akan membuat kasus-kasus ini menjadi turun. Malah nanti kalau kita biarkan kasus-kasus ini terhenti di jalan, pelaku merasa oh udah nih bisa nih, dia akan melakukan lagi ke tempat lain. Biasanya itu yang dilakukan terhenti di tengah jalan itu oleh keluarga korban sendiri, nah, bukan dari kaminya. Jadi mereka mungkin bisa saja karena terintimidasi ya oleh pihak pelaku, adanya ancaman gitu ya dari pihak pelaku kepada korban, dan adanya mungkin pemberian semacam materi kepada korban sehingga orang tua korban menghentikan secara sepihak kasus ini. Nah, kalau kami tidak inginkan itu, Pak. Kita harus ingin pelaku ini sampai ke jeratan hukum. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi, Pak, pelecehan-pelecehan seksual yang ada di masyarakat ini, terutama terhadap anak-anak. Kita ingin menurunkan angka kekerasan yang lumayan tinggi pada masa pandemi ini di masyarakat. Nah, dengan cara itu tadi membawa kasus-kasus ini ke pengadilan.
dan kita mengedukasi orang tua korban bahwasanya ini bukan hanya selesai di keluarga mereka sendiri, tapi juga ada masyarakat banyak. Kalau kita biarkan ini terhenti di keluarganya saja, pihak pelaku akan mudah sekali untuk membuat lagi tindakan kekerasan kepada anak-anak yang lain, karena ini bisa dibayar, ya kan? Keluarga ini bisa dikasih duit terus tutup mulut. Nah, yang menjadi korban ini selalu Pak, anak-anak kita. Anak-anak kita menjadi korban itu tidak sebatas masa usia anak, itu akan terus berlanjut, mentalnya itu terganggu pada masa dia sampai dewasa. Sebagai Bu Yuniarti, ini kan biasanya para pelaku ini adalah orang-orang dekat dengan korban, ya kan? Mungkin ada pesan-pesan Bu dengan ini? Ya, kebetulan kami dari beberapa kegiatan kami ke masyarakat seperti tadi, kita mengedukasi orang tua korban yang telah melaporkan kejadian-kejadiannya kepada kami di UPTD kami, terutama pelecehan seksual itu, dan mereka menyampaikan bahwasanya anak-anak mereka yang mendapatkan tindak kekerasan ini mengalami trauma, dan kita ingin mereka belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi dalam pola asuh anak, dan mereka lebih banyak lagi mengawasi ruang gerak anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak ini menjadi target dari tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, pihak keluarga, malahan mungkin orang tuanya sendiri yang melakukan tindak kekerasan itu. Nah, itu kita berikan tadi bagaimana caranya orang tua mengasuh anak yang baik. Apa yang boleh bisa dilakukan oleh orang tua kepada anak, terutama anak perempuan. Mungkin sebagai seorang ayah dia tidak boleh menyentuh bagian-bagian dari hal-hal yang sensitif bagi anak perempuannya. Nah, itu Pak yang kami sarankan kepada orang tua, khususnya yang tadi sudah menjadi orang tua korban dan umumnya kepada masyarakat umum. Dan kami tidak sekedar hanya mengkonseling orang-orang tua korban dan masyarakat, kami juga melakukan membuat iklan layanan masyarakat terkait ini. Ya, jadi umum sifatnya, jangan sampai anak-anak kita ini menjadi target, ya, tertarget dari tindak kekerasan justru oleh orang-orang yang terdekat. Nah, kita putarkan iklan layanan ini di salah satu TV media elektronik yang ada di Kota Jambi. Terima kasih Bu Yuniarti. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bisa bekerja sama dengan baik. Kita sama-sama membenah pemuda-pemudi anak kita yang ada di masyarakat. Nah, kembali berbicara masalah adat, tadi ada saya lihat di selentingan Ibu bilang apa? Ibu tadi ada kan? Nah, ini kita alangkah baiknya di bawah itu kita bentuk seperti perempuan adat. Nah, ini kalau bisa disinergikan. Maaf, ini dalam forum kami di sini semua, itu semua kegiatan sendi di luar masyarakat ada di forum kami. Salah satunya, insya Allah kami dari forum Kota Jambi, karena sampai tadi PP kami itu sudah mempunyai partai integritas dengan kita. Nah, sehingga kemarin ada kegiatan kami, alhamdulillah saya tidak ditawari berkati kepada saya, karena memang begitu banyaknya ini asektornya, ya kami ditawari berdua, dan saya tawari Pak Sugiarto untuk di asektor gitu. Jadi apa namanya? Ini suatu cerita yang menarik, bahwasanya kita sebagai social control ini bisa membuat kontribusi untuk pemerintah, bekerja sama yang baik. Mungkin itu untuk sementara, apresiasi yang setingginya atas informasi yang sudah diberikan. Mudah-mudahan dengan informasi yang diberikan, teman-teman ya, khusus untuk bidang ini nanti diskusikan lebih dalam lagi sehingga program kerjanya dapat disinergikan. Misalnya untuk pembinaan anak-anak yang terlantar tadi itu butuh namanya kontrol sosial ataupun seni budaya harus kita tingkatkan. Contohnya itu kebetulan saya sudah mulai merekrut ya, itu ada pengamen jalanan, ya. Nah, pada dasarnya pengamen jalanan kan itu mengganggu aktivitas ya, atau mungkin ada peraturannya dilarang. Tapi bagaimana kita melindungi dia agar dia dapat penghasilan, ya, bersolusi, ya. Ujung-ujungnya
tidak bisa ngamen siang, dia malam cek. Itu seperti apa dari anak-anak kita nantinya? Malam dia ngamen, siang suruh sekolah, ya nanti ngantuk. Nah, jadi inilah tugas kami bagi seni budaya, bagaimana kita bisa bekerja sama untuk merangkul anak-anak kita yang dari kalangan menengah ke bawah, mungkin Bu ya, kita latih, kita bimbing untuk bisa berkreativitas. Kalau memang dia hobi di seni budaya, kita akan latih, kita akan bina bagaimana dia bisa berprestasi. Nah, dengan nomenklatur kita yang baru, yaitu adalah program peningkatan kualitas keluarga. Kita baru memulainya tahun ini, itu kita akan melakukan pembinaan peningkatan kualitas keluarga melalui desa wisma. Jadi kami akan membuat dulu beberapa RT. Sasaran kami ini adalah Kecamatan Alanggarajo dan Kecamatan Kamera, untuk menjadi contoh role modelnya bagaimana nantinya ketika kita sudah berikan pembinaan dan penyuluhan di keluarga, baik dari agama, budaya, dan sosialnya, itu nanti kita akan melihat perkembangannya seperti apa dengan kelembagaan perempuan dan kemudian perlindungan anak. Nah, tadi sekitar 12 ormas kalau tidak salah tadi dijelaskan. Tujuannya adalah mereka menginginkan sinergisitas kegiatan program yang mereka miliki dengan kegiatan program yang ada di kantor kami, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Nah, kami sebagai OPD terkait dengan program kerja yang ditawarkan oleh Forum Ormas tadi sangat berterima kasih sekali. Artinya ada organisasi masyarakat yang berempati gitu dengan tugas pokok kami yang harus kami sampaikan kepada masyarakat, terutama terkait dengan kemasyarakatan, kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu sendiri. Dan mereka siap bekerja sama dengan kami untuk bersama-sama dalam hal, mungkin kalau di bidang saya itu perlindungan anak itu pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yang ada di masyarakat, mungkin melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, itu kami bersama-sama bisa turun ke masyarakat melalui forum ormas ini tadi. Kemudian untuk pemberdayaan perempuan, kebetulan di dalam ormas itu sendiri ada dari beberapa anggota organisasi wanita yang memang organisasi wanita ini juga menjadi sektor kami yang pembinaannya ada di tempat kami. Kemudian juga ada sebagian tadi dari Forum Puspa, Forum Puspa yang juga menjadi binaan dari kegiatan itu di tempat kami di bidang pemberdayaan perempuan. Nah, maka apa yang ditawarkan oleh Bapak Ibu dari Ormas Kota Jambi tadi itu sangat sinergis sekali dengan kegiatan-kegiatan kami di masyarakat, terutama kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Program ke depan apa kira-kira Bu dengan forum ormas ini? Nah, tadi kita sudah bincang-bincang dengan forum ormas ini sendiri. Tadi kami berupaya untuk bisa bersama-sama turun ke masyarakat terkait dengan upaya-upaya pencegahan perlindungan perempuan dan anak, kemudian kegiatan-kegiatan di kemasyarakatan itu sendiri. Kami akan bersama-sama misalkan memberikan semacam sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Perlindungan Perempuan, kemudian bagaimana upaya-upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat. Nah, kami akan bersama-sama turun karena terus terang saja kami sendiri dengan sumber daya manusianya yang tidak begitu banyak, sangat-sangat dibantu dengan forum ormas itu sendiri. Nah, kita akan lebih banyak lagi nanti jangkauan-jangkauan kita ke masyarakat agar mungkin ke depannya harapan kita ini kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bisa kita tekan seminimal mungkin.
kemudian agar juga kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, mungkin kelembagaan-kelembagaan masyarakat ada di situ, mungkin PKK, kemudian ada LPM, ada lembaga adat, bisa disertakan juga kegiatan-kegiatannya dengan forum ormas ini sendiri. Nah, nanti mungkin yang memfasilitasi itu adalah dinas kami, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Selama ini kendala di lapangan banyak. Kendala-kendala kita di lapangan tentu saja mungkin kalau di suasana sekarang tentu kan COVID, kita nggak bisa berkumpul dengan masyarakat untuk memberikan informasi. Tapi kami tidak menutup kemungkinan karena COVID kami tidak bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Kami melalui daring atau melalui virtual, kami juga melakukan upaya pencegahan tersebut. Nah, misalnya kalau sekarang kami kan belum ada nih kerjasamanya dengan forum yang sudah kami lakukan sendiri, itu kami melalui TVRI, kemudian melalui radio, kemudian ada juga yang kita melakukan pertemuan sendiri tapi dengan kapasitas jumlah orang yang sedikit, jadi supaya kegiatan ini tetap jalan, tidak mati gitu. Nah, sehingga apa yang harus diterima oleh masyarakat, informasi dari kami itu bisa sampai. Jadi sudah kami lakukan. Nah, ke depan kami juga ingin nih melalui media juga bisa memberitakan apa-apa yang sudah kami lakukan dengan forum ormas ini. Jadi masyarakat tahu keberadaan dari forum ormas ini sendiri, bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk kegiatan-kegiatan menjadi tugas pokok kami di dinas ini. Dengan Bapak Ibu, semoga kedepannya kita dapat bersinergi. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak.